Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hisda Nur Oktaviani dari Prodi Agribisnis semester 1 akan menjelaskan materi tentang penetapan tujuan organisasi. Penetapan tujuan organisasi. Sebelum membentuk suatu organisasi, harus menetapkan suatu tujuan terlebih dahulu, menentukan misi dan visi. Misi ialah suatu pernyataan yang ditampilkan secara umum dan abadi tentang maksud dari organisasi. Tujuan umum atau sering juga disebut sebagai rencana strategis tidak dapat berfungsi atau berjalan sebelum dijabarkan terlebih dahulu ke dalam tujuan-tujuan khusus yang lebih terperinci sesuai dengan jenjang manajemen, sehingga membentuk hierarki tujuan. Penetapan tujuan-tujuan strategis akan menentukan kegiatan-kegiatan yang harus dilakukan serta mengikat sumber daya organisasi untuk jangka waktu yang panjang. Pengertian visi dan misi organisasi. Visi adalah cara pandang yang jauh ke depan kemana organisasi harus dibawa agar tetap eksis atau mampu bersaing, inovatif, dan inisiatif. Visi adalah suatu gambaran yang menantang keadaan masa depan sesuai dengan keinginan organisasi. Berdasarkan hal tersebut, maka visi merupakan bagian dari rencana strategis. Perjalanan organisasi sangat dipengaruhi oleh lingkungan eksternal dan internal, sehingga pembuatan visi organisasi harus disesuaikan dengan lingkungan tersebut. Selanjutnya adalah pengertian misi. Misi adalah suatu pernyataan di mana di dalamnya telah tertera tujuan organisasi yang telah ditetapkan, serta sasaran yang ingin dicapai. Fungsi tujuan organisasi. Yang pertama, pedoman bagi kegiatan. Melalui penggambaran hasil-hasil waktu yang akan datang, fungsi tujuan memberikan arah dan pemusatan kegiatan organisasi mengenai apa yang harus kita lakukan dan apa yang tidak harus kita lakukan. Yang kedua, sumber legitimasi akan meningkatkan kemampuan organisasi untuk mendapatkan sumber daya dan dukungan dari sekitarnya. Yang ketiga, standar pelaksanaan. Bila tujuan dilaksanakan secara jelas dan dipahami, akan memberikan standar langsung bagi penilaian pelaksanaan kegiatan atau prestasi organisasi. Yang keempat, standar motivasi. Yang keempat, standar motivasi berfungsi sebagai motivasi dan identifikasi karyawan yang penting. Dalam kenyataannya, tujuan organisasi sering memberikan insentif bagi para anggota. Yang kelima, dasar rasional pengorganisasian. Tujuan organisasi merupakan suatu dasar perancangan organisasi. Tipe-tipe tujuan ada 5. Yang pertama, tujuan kemasyarakatan. Yang kedua, tujuan keluaran. Yang ketiga, tujuan sistem. Dan yang keempat, tujuan produk. Dan yang kelima, tujuan turunan. Ada beberapa proses penerapan tujuan. Yang pertama ada barang dan jasa, yang kedua kebutuhan konsumen atau pelanggan, yang ketiga teknologi, yang keempat kelangsungan hidup, yang kelima pelayanan manajemen, dan keenam konsep diri. Bidang-bidang tujuan. Yang pertama posisi pasar, yang kedua produktivitas, yang ketiga sumber daya fisik maupun keuangan, yang keempat probabilitas, yang kelima inovasi, yang keenam prestasi dan pengembangan manajer, yang ketujuh prestasi dan sikap karyawan, yang kedelapan tanggung jawab sosial dan publik. Perumusan tujuan. Agar perumusan berjalan efektif, seseorang manajer perlu memperhatikan beberapa ketentuan sebagai berikut.
Yang pertama, proses perumusan tujuan. Yang kedua, manajer puncak sebagai perumus tujuan umum. Yang ketiga, tujuan harus realistis. Yang keempat, tujuan harus jelas, memiliki alasan dan sifat menantang. Yang kelima, tujuan umum. Yang keenam, tujuan bidang fungsional organisasi harus konsisten dengan tujuan umum. Yang ketujuh, manajemen harus meninjau kembali tujuan yang telah ditetapkan. Manajemen by Objective atau MBO. MBO dapat dicapai melalui beberapa upaya untuk efektivitas dari program MBO atau unsur efektivitas MBO, yaitu yang pertama, pendidikan dan pelatihan bagi manajer. Yang kedua, keterikatan antara tujuan pribadi dan tujuan organisasi. Yang ketiga, pelaksanaan umpan balik secara efektif. Yang keempat, didorong adanya peserta dari bawahan. Kebaikan program MBO. Yang pertama, memungkinkan para individu mengetahui apa yang diharapkan dari mereka. Yang kedua, membantu dalam proses perencanaan dalam membuat para manajer menetapkan tujuan dan sasaran. Yang ketiga, memperbaiki komunikasi antara manajer dan bawahan. Yang keempat, membuat individu lebih memusatkan perhatiannya pada tujuan organisasi. Yang kelima, membuat proses evaluasi lebih dapat disamakan melalui pemusatan pada pencapaian tujuan tertentu. Kelemahan program MBO. Yang pertama, kelemahan-kelemahan yang melekat mencakup konsumsi waktu dan usaha yang cukup besar dalam proses belajar untuk menggunakan teknik-teknik MBO serta meningkatkan banyaknya kertas kerja. Yang kedua, menyangkut masalah pokok yang harus dikendalikan agar program MBO sukses. Itulah tadi presentasi yang dapat saya sampaikan. Jika ada salah, saya mohon maaf. Akhir kata, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.